sehat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa sidang ke-1 tahun 2022 dengan agenda penyampaian keputusan DPR Papua Barat tentang catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021 pada hari ini, Kamis 28 April tahun 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Fraksi-fraksi DPR Papua Barat telah melihat bahwa ada sejumlah catatan penting lainnya yang perlu ditambahkan dari kacamata fraksi-fraksi untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Barat yang nantinya akan disampaikan melalui pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi sebelum nantinya diserahkan oleh DPR Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Saudara Gubernur dan rapat Dewan yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat, maka kami memberikan kesempatan kepada juru bicara dari gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Papua Barat yang akan disampaikan melalui pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Insinyur Domingus Urbon, kami persilahkan. Pendapat akhir fraksi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sebab atas rahmat dan karunia-Nya lah, maka pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Papua Barat dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum masuk pada substansi, kami juga menyampaikan selamat berpuasa kepada saudara-saudara umat Muslim yang masih terus berpuasa. Semoga saudara-saudara sekalian dapat menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini hingga selesai nanti, dan semoga ikhtiar dan doanya senantiasa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Rapat Dewan yang terhormat, pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 dan sebagaimana kajian fraksi-fraksi terhadap dokumen LKPJ Gubernur Papua Barat tahun 2021 demi meningkatkan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat, maka dengan ini gabungan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menyatakan dapat menyetujui selanjutnya rekomendasi panitia kerja sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tentang catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 dengan catatan-catatan penting lainnya sebagai suatu proses politik dalam penilaian yang berorientasi pada terwujudnya atau setidaknya visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2017 sampai dengan 2020. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlunya mengupayakan peningkatan industri wisata dan infrastruktur yang berkualitas untuk membuka peluang pembangunan destinasi yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dan yang kedua, pembiayaan infrastruktur dalam rangka konektivitas antar wilayah
dan antar moda harus juga diikuti dengan memberikan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan yang tertunjang atau sustainability bagi penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam dan potensi unggulan daerah yang berkeadilan. Yang ketiga, berkaitan dengan penanganan COVID-19, DPR Papua Barat menegaskan agar pemerintah melalui tim kerja Satgas pencegahan COVID-19 harus lebih transparan tentang pengelolaan anggaran, target kerja dan target hasil serta sasarannya, dan menunjukkan kemajuan yang signifikan tentang upaya pencegahan COVID-19. Yang keempat, penyelesaian lahan hak masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat adat atas penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta kantor-kantor pemerintahan dan aset lainnya agar di kemudian hari tidak menimbulkan terjadinya masalah. Yang kelima, penyediaan anggaran untuk tambahan unsur DPR Papua Barat dari jalur pengangkatan. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan Peraturan DPR Papua Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib DPR Papua Barat, maka DPR Papua Barat dari mekanisme pengangkatan mempunyai hak untuk duduk sebagai salah satu unsur pimpinan di DPR Papua Barat. Untuk itu disampaikan agar Gubernur Papua Barat menyiapkan anggaran serta hak-hak lainnya yang melekat sebagai unsur pimpinan. Yang keenam, sengketa tapal batas. Dalam menyikapi sengketa batas wilayah Provinsi Papua Barat di Pulau Sayang dan Pulau Piai, Distrik Waigeo Utara, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dengan pemerintah Provinsi Halmahera Utara, maka ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian Gubernur Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang menetapkan ke-30 tersebut berada dan masuk dalam wilayah administratif Provinsi Papua Barat. Yang kedua, ketika pulau tersebut telah masuk dalam draft rencana tata ruang umum wilayah Provinsi Papua Barat untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2041. Yang ketiga, penduduk Pulau Sayang, Pulau Sayen, dan Pulau Piai adalah orang asli Papua dan letak geografisnya dekat dengan wilayah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karenanya, ketiga pulau tersebut adalah satu kesatuan wilayah adat orang asli Papua dan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kesatuan wilayah adat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua untuk dipertahankan dan ditegakkan sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Papua Barat. Keempat, untuk itu Gubernur Papua Barat sesuai dengan hal-hal prinsip sebagaimana poin tersebut poin tersebut di atas dan sesuai dengan surat Gubernur Papua Barat tahun 2013 perlu bersikap tegas untuk mempertahankan ketiga pulau tersebut sebagai bagian dari kesatuan wilayah adat dan administrasi Provinsi Papua Barat yang utuh yang berada di dalam kesatuan wilayah NKRI. 7. Daerah otonomi baru Provinsi Papua Barat Daya. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menegaskan kepada Gubernur Papua Barat bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya
harus tetap dilaksanakan untuk untuk mewujudkan percepatan pembangunan sebagaimana visi misi Gubernur Papua Barat yang belum terlaksana atau belum selesai hingga saat ini. Rapat Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir gabungan fraksi-fraksi DPR Papua Barat atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 ini kami sampaikan. Fraksi-fraksi DPR berharap agar pemerintah Provinsi Papua Barat dapat mengakomodasi dan menjalankan seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang merupakan satu kesatuan utuh dari lampiran keputusan DPR Papua Barat terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat tahun 2021. Akhirnya permohonan maaf kami sampaikan kepada pimpinan rapat Gubernur Papua Barat dan seluruh pihak apabila dalam pandangan fraksi gabungan ini ada pilihan diksi yang kurang berkenan, dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran paripurna ini terlaksana. Demikian Manokwari 28 April 2022, gabungan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat ini ditandatangani. Fraksi Golkar Ketua Insinyur Max kedua sebagai berikut. Yang pertama, yang disampaikan secara langsung serta catatan-catatan lainnya yang telah termuat dalam dokumen lampiran catatan dan rekomendasi secara keseluruhan. Selanjutnya kami persilahkan Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat keputusan DPR Papua Barat tentang catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021. Kepada Saudara Sekretaris kami persilahkan. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menimbang A. Bahwa ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Bahwa ketentuan pasal 16, pasal 17 ayat 2 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. C. Bahwa berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dengan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. D. Bahwa pembahasan dan pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 telah dilakukan oleh panitia kerja penyusun rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat secara seksama dan terpadu sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi. E. Bahwa catatan dan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui rapat paripurna istimewa. Mengingat satu dan seterusnya memutuskan dan menetapkan catatan dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021. Pertama, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat merupakan hasil pengkajian tim penyusun rekomendasi terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Kedua, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud diktum pertama disampaikan kepada Gubernur Papua Barat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran berikutnya. Ketiga,
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun 2021 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Ketua Orgenes Wonggor SB. Yang bisa disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kemitraan dan dukungan kepada pemerintah daerah oleh karena kebersamaan yang terbangun dan terus terpelihara. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2021 yang kami serahkan beberapa waktu yang lalu pada hari ini telah menghasilkan rekomendasi dan catatan dari Dewan yang terhormat yang kami yakini merupakan hasil kerja pimpinan dan anggota DPR Papua Barat melalui pansus yang melakukan pembahasan terhadap LKPJ tersebut. Penyampaian rekomendasi DPR Papua Barat terhadap LKPJ Gubernur sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014, PP 13 tahun 2019, dan Permendagri 18 tahun 2020 yang menyatakan bahwa rekomendasi sebagai hasil pembahasan DPR Provinsi Papua Barat LKPJ Gubernur untuk ditindaklanjuti menjadi bahan penyusunan perencanaan dan anggaran tahun ini dan tahun berikutnya, dan penyusunan Perda, Pergub, serta kebijakan strategis Gubernur. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPR Papua Barat memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran APBD serta pengambilan kebijakan oleh Gubernur. Kami apresiasi bahwa catatan maupun rekomendasi tersebut mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja kami, baik yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Apabila dalam LKPJ Gubernur tahun 2021 kami menyampaikan keberhasilan, maka keberhasilan tersebut bukan hanya keberhasilan kami, melainkan keberhasilan kita bersama. Sedangkan kekurangan yang ada merupakan kekurangan kami untuk menjadi catatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat ke depan. Pimpinan dan anggota Dewan dalam sidang yang terhormat ini sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, pimpinan dan anggota MLPF Provinsi Papua Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Prokopimda Provinsi Papua Barat, dan semua elemen masyarakat yang bersama-sama membangun Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini juga saya bersama Bapak Wakil Gubernur dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati usaha dan kerja kita semua dalam membangun Provinsi Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Membangun hati, mempersatukan yang kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Sekian dan terima kasih.
bersama dan rekomendasi LKPJ tahun 2021 kepada pihak pemerintah Provinsi Papua Barat agar ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme yang berlaku.